Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama DPT kalian yang katanya paling terkini, terupdate, terjujur. Dan bukan review. Bukan review ya. Jadi ini adalah episode pertama kita setelah Lebaran. luar biasa gitu ya. Ini kemana aja nih kalian nih Lebaran nih? Kalau gue sih di sini aja ya guys ya. Si Aldi tuh pergi-pergi, gue di sini aja gue pokoknya gitu. Lu kan kafir. Oh, waduh, jangan keluar Maksudnya dong. bukan muslim gitu. Iya dong. Jadi ya wajar dong lu di rumah aja. Joknya serem banget ya. Tapi begitulah ya. Semoga kita tetap diberi ke inilah. Ya harusnya kita kembaliin Fitri, kembali dari nol Kembali ya. dari nol ya. Mending kemarin di reset lagi, Iya. drama kemarin di reset lagi. Di reset lagi gitu. Makanya nih karena ini ada Lebaran, kita tidak memasukkan berita yang namanya Realme P Series. Tidak masuk. Daripada saya marah-marah doang kan. Jaga dulu, jaga Sabar kondisi, dulu jaga gitu. kondisi. Siapa tahu emang bagus ya Iya. kan. Gitu ya, luar biasa gitu. Cuma dari info pertama dulu ya. Ini info pertama dari Android nih. Iya. Nah, ini Android 15 ini lumayan rame kemarin nih. Iya. Karena Android 15 itu status bar ya atau yang atasnya tuh kayak Buat baterai gitu. Wi-Fi, koneksi gitu-gitu ya. Ini mirip sama MIUI nih. Gitu. Jadi orang-orang tuh takut nih ya. Bayangin ya, lu beli Pixel gitu, Pixel 9 lah gitu ya ntar Iya. ya. Pas lihat Aku Xiaomi. gue ke Xiaomi ya gitu. Gak, gue ngerinya di moto gak apa. Pas dibuka file manager, tiba-tiba ada foto hijau. Foto hijau kan, tiba-tiba kamu menginginkan uang. Iklan pinjol. Gimana nih? Sebenarnya itu bukan mirip MIUI nih. Jadi MIUI itu juga sebenarnya mirip sama iOS gitu. Iya. Jadi ya ini dipertanyakan adalah sama para warga-warga dunia lebih tepatnya. Ini tuh di mana nih letak kalau Android itu kan biasanya yang paling pionir gitu. Iya. Yang paling apa Yang beda lah paling gitu. beda gitu. Iya. Kok ini bisa sama gitu ya. Cuman ya tetap aja menarik sih walaupun ya ini emang mirip sama iOS. Cuman ya kemarin kita udah sempat bahas gitu fitur-fitur dari Android 15 ini lumayan menarik gitu. Jadi kayak ya kalau hal-hal begitu doang mah gua rasa sih ya slow-slow aja lah ya. Iya, slow-slow aja. Pasti ya soalnya juga kalau ngerasain Android 15 tuh kayak hal yang sangat jarang gitu. Iya, jarang Karena banget. ya udah pas udah datang handphonenya udah jadi OS-nya si handphone Yes, kan. gitu. Jadi kayak Dan- ya udahlah. Dan kayaknya kita harus sambut aja Android 15 karena perubahannya dan update-nya ini kayak gede banget gitu. Yes. Ya. Ini sama juga gedenya kayak berita ya kita kemarin sempat belum bahas karena libur Xiaomi 14 ya. Ini luar biasa gitu ya. Ini dikutip dari Uzone nih, dia Wah, ini memang emang blunder jatuhnya sih. Luar Iya. biasa gitu ya. Ditanya sama Uzone kenapa HP saya ini Bisa berembun. Berembun ya. Jawabannya fenomena alam. Alam bah dukun kali lu. Gitu ya disembur. Gak gitu dong. Maksudnya gua rasa sih kekecewaan orang-orang adalah pada jawabannya gitu ya. Iyalah. Iya kan Iyalah, sebenarnya anjir. jawabnya yang bener lah. Itu kayaknya dijawabnya di pas mau libur tuh kayak Ya, aduh, mau elah. libur lagi pakai nanya lagi Uzone gitu kan. Jadinya dijawabnya begitu. user Tapi ya, pinter lagi pas minum. wih, langsung Udah masukin, malam masukin Instagram viral beneran kan Uzone ya. Ini luar biasa gitu. Tapi ya menariknya adalah ini kita teaser aja nih Xiaomi 14 udah di tangan sebenarnya. Iya. Ya ini kita akan make sih. Yang dimana impresi awal adalah ya gue suka HP yang begini sih compact satu tangan gitu. Benar. Handphone sesuai namanya, handphone gitu ya, ya oke gitu. Dan kita mungkin, nah ini menjawab, Ini requestan minggu lalu nih. iya ini menjawab kalian semua. Ketiga HP ini akan kita bandingin bukan cari pemenang, bukan cara yang terbaik, tapi untuk membuka otak lo semua Ya. biar tahu kenapa HP ini begini, kenapa HP ini begitu, begini begitu. Gitu. Ada poin-poinnya yang bakal menarik dan kayaknya bisa lu simak gitu. Kenapa dia bisa lebih kencang, kenapa dia HP-nya kencang tapi panas gitu. Kenapa dia ini tapi gitu. Ya, jadi ya tunggu aja videonya. Jangan lupa tuh sabrek. Sabrek. Jadi ya udahlah ya, itu jawaban kita. Ini kita berusaha keras untuk kasih yang terbaik lah. Harus ditonton tuh, itu video pasti bakal capek banget tuh. Bukan capek banget sih, gue udah stres ya. Ya udah gitu ya. Ini lalu info ketiga dari Oppo A3. Wah, ini Nah. mengagetkan. Ini gue angkat karena Oppo A3 ini menarik banget. Pakai Ingress Protection atau IP rating yang baru. 69. 69 gitu. Terakhir IP 69 itu ada di kita pernah bahas bareng Sadapin Tekno itu kalau nggak salah Nokia. Nokia ada. Nokia apa gitu Iya. ya. Nah ini tuh menarik banget gitu. Sampai di unboxingnya itu dibuka dibanting HP-nya. Gue juga nggak ngerti nih ada masalah apa nih. Padahal Mas. dibanding nggak bukan IP rating. Iya bukan gitu, cuman ya katanya ini HP ini Oppo A3 ini benar-benar durabilitasnya tuh terjaga banget Iya gitu. sih. Dan ini tuh 9, bro. ini lumayan disambut sama meriah sama komunitas ya karena banyak video iklannya kayak iklan lah gitu ya, dimasukin ke ini tempayan panas gitu. Oh ya, Kemarin rebusan itu ya. iya rebusan air kan, lu Ya. bayang nggak? Kemarin Samsung kan lu, nyuci
Nah, bisa nggak dimasak? No, kalah sama Oppo. Tolong dong S24 dimasak. Nah, ya. Karena dimasak sama chipset ya. Iya. belum nyalain kok udah panas. Bukan panas, hangat. Sarang heo. Ya gitu ya, luar biasa gitu. Tapi ini lumayan juga nih karena dia pakai Dimensity 7050 atau 1080. Jadi Ya, kalau yang Nokia kemarin kan 695 gitu. Di harga 11 juta gitu dengan jual durability. Nah, ini dia jual durabilitas dengan chipset yang lumayan di harga yang di China-nya tuh sekitar 4,8 jutaan lah. Jadi Ya, kayak berarti Reno 11 ya. iya, Reno 11 gitu Reno lah 11 ya. banget. Ya, jadi kayak ini masih bisa banget sih untuk di Indonesia menurut gue ya. Iya. Kayaknya Tapi kalau kelihatan itu jadi kayak permainannya Samsung juga. Kan Gimana? Samsung kan kalau buat casualnya pakai A. Ah. Tapi buat durability dia pakai Oh, pakai M. Iya, Oh. baterai kenceng. Tapi ini nggak baterai ya, tapi dan gue nggak tahu sih di terakhir itu A yang kayak gini A number itu ada nggak sih? Terakhir gue liat tuh David tuh review. A, yang A kecil gini akan Oppo A itu banyak. Cuman Banyak, ini A3 iya. ini baru A3. lihat gitu. Baru lihat ya. Baru lihat. Gue lihat ada gue cari A3 di YouTube gitu kan keluar muka David anjir 5 tahun yang lalu. Tapi ya semoga ini jadi sebuah titik balik lah untuk Oppo kembali dibincangkan sama para komunitas. Yes. Nah, gitu lagi. Tapi ya udahlah, ngomong bincang komunitas di. Kemarin saya lebaran lapar gimana solusinya nih? Gak ada yang bawa oleh-oleh. Gue gak tahu sponsoran ini apa. Tapi yang pasti ada di bawah sponsornya. Oh, ada di bawah sponsornya ya. Nah, ini adalah sponsor kita kali ini. Oh, si Dets aja. Al Ansar. Nah, Kebalik lah megangnya boy. Al Ansar. Gitu ya. Ini tuh guys katanya mamol itu apa sih mamol? Hah? Bahasa Inggris mamol itu apa? Nggak tahu. Ya udahlah gitu ya, with date itu katanya kata Aldi itu kurma dengan yang coklat gitu. Ini ada sama cappuccino gitu. Jadi kayak emang kelapa ya? Mamul tuh kelapa. Ah udahlah pokoknya gitulah. Ini adalah jajanan yang sebenarnya Erwin bawa dari Arab loh. Iya, jadi ini beneran real. Harusnya nih kalau dikasih buat lebaran nih pas banget nih, gila. Arab ori bro, gila nih ya. Ini tuh jadi kayak cemilan-cemilan. Nah kalau di Arab nih, siang-siang tuh makan ginian dia. Gitu. Rasanya jadi apa tuh? Hah, gak tau lah, udah lah gue gak ada joke-nya, bahaya. Saya emang gak ngerti gitu-gitu ya. Nah ini adalah sponsor kita kali ini, high quality product Al Ansar. Al Ansor. Al Ansor ya jawabnya? Al Ansor ya. Ah yaudah ya gitu ya, Al Ansor ya, udahlah. Langsung Nah aja yaudah berita. langsung aja ya ke berita pertama. Ini dari Redmi Turbo 3. Wah, Launching udah China. launching nih. Ini lumayan banget. Ini kita ada kali bahas tuh 2-3 video soal Redmi Turbo ini. Ya karena kan handphonenya itu bagus. Bagus dan murah sekali gitu ya. Udah gitu, ini HP menariknya kemarin tuh baru ganti nama. Ya. Ya ini bagi yang nggak tahu, bagi yang skip episode kemarin ini, jadi Redmi Note Turbo ini kayaknya nggak ada gini, nggak ada gitu ya. Maksudnya kemarin-kemarin kan sempat jadi 11T Pro, 11 Pro, Redmi terus Note 12 Turbo. Iya. Nah ini jadi udahlah jadi Redmi Turbo 3 aja. Jadi ini Benar. bener-bener adalah kalau nggak salah tuh goalnya dia adalah ini kenceng dan ngasih experience flagship gitulah. Ya, di harga Gitu mid ya. range gitu. Di harga mid-range. Nah ini desainnya ini emang sangat hampir plek ketiplek. Menurut gue plek ketiplek nih kayak Redmi Note 12 Turbo atau Poco F5 gitu. Betul, betul. Nah yang di mana ini polanya udah jelas dong. Harusnya dong Redmi Turbo 3 sudah pasti jadi jadi apa gitu ya. Poco F6 ya. Tapi kenapa kita bahas ini? Karena di TKDN Xiaomi udah mengeluarkan ini dia. Udah mulai masak lagi. Udah nih. mulai masak lagi Xiaomi ya. Kemarin kan lebaran tuh Iya. karyawannya pada tipes. Keluarin 7 barang bro. Gila tuh. Tipes semua tuh orang Xiaomi tuh. Wah, apakah aku masuk Realme saja? Gitu kan. Tapi ya nggak tahu gitu ya. Nah, Realme lah gitu. Nih jadi ada 3 Poco dan 1 Redmi gitu ya. Nah ini sebenarnya tuh nggak 3 Poco sih. Jadi Harusnya cuma 2. cuman 2 Poco. Karena saking excited sampai 2 kali. Ah, cuma 38%. Nambahin lah, nambahin. Tambahin ya, ternyata itu ini sama guys, apa Ya, namanya kodenya iya, gitu. Mungkin satunya lagi ini kali beda versi kali, gue nggak ngerti lah. Enggak lah. Atau enggak emang salah input aja kali ya? Atau enggak orang ininya emailnya lagi Emailnya liburan. lagi ya. liburan. Ah ya udahlah, Oppo. Oh ya kenceng ya. Iya. Beli dah habis kelar gitu. Cuman dari yang awal dulu yang agak wow sekali ya. Ini dari Xiaomi mengeluarkan 4G. Emang kalau udah Xiaomi plus 4G ini luar biasa. HP-nya pasti luar biasa ya. Luar biasa, bikin pusing gitu. Aneh banget apa ini. Cuman ya udah. Ini kabarnya adalah Redmi 13 number ya dan Poco M6. Wow. Gila. Ini secara dalaman ini mungkin akan sama aja gitu kan. Karena ini kalau lu inget
cara main Redmi itu, Redmi dan Poco itu Redmi 13C dan Poco C65 gitu ya. Iya. Chipsetnya sama, desainnya sama, paling beda brandingan doang gitu. Iya. Dan beda cara beli sama harga mungkin ya. Nah, kalau lo mikir Poco M6 ini udah pakai G99, pasti kan gara-gara Poco M5 pakai G99 kan? G99. Salah Anda. Kabarnya ini menggunakan Helio MediaTek G88888. Nggak apa-apa karena kan dia mencontoh yang di Redmi-nya. Iya kali ya. Redmi 12 kan Redmi pakai 12 pakai G88 gitu Iya. ya. Nah, yang menariknya adalah yang kita cek di sini adalah penambahan fiturnya ini kayak agak minim gitu. Mohon maaf aja nih, kok bisa gitu ya. Tapi perbedaannya ada di signifikan tuh di chargeran. Charger jadi 33 watt. Jadi 33 watt Iya. dari 18 watt kan itu kalau nggak salah salah satu hal yang lu komplain malah. Iya. 18 watt itu karena ya untuk HP 2 jutaan kayaknya kalau udah kelas-kelas tech savvy gitu, kelas-kelas komunitas kayaknya Harusnya naikin dikit lah. iya gitu ya 33 watt ya. Nah, cuman masalahnya komplain Aldi tahun kemarin Redmi 12. Gue nonton lagi review Aldi itu kemarin. NFC-nya ini nggak ada di katanya. Masih dia Masih ada. nggak ada ya. Jadi gue nggak tahu gitu. Kalau kemarin Redmi 12 inget gue itu di globalnya ada yang ada enggak gitu. Nah. Nah, kita ke bagian SWE emang selalu gitu ya. Jadi ya udah gitu. Tapi sebenarnya ya ini HP tuh nggak bisa yang gimana-gimana karena emang Redmi 12 gitu ya. Redmi 12 itu kemarin tuh kita lihatnya sebagai HP yang ya udah. Biasa aja, maksudnya casual. Tapi emang kan kalau kemarin oke lah dia mendatangkan fitur beberapa desain flagship, kaca Yes. kan. Kaca belakang kaca, iya. Kaca terus layarnya juga Full HD Plus, Iya, Full HD Plus. 90 Hz. Nah, ini sebenarnya bakal jadi challenge nih di Oh. Redmi 13. Apakah ini bisa mengsurpass yang kemarin? Iya, apalagi inovasi sebelum selain dari yang leaknya itu 33 watt. Iya, 33 watt. Chipset udah jelas 8G88. Iya, G88 yang dimana udah pasti eMMC. Jangan pernah ya untuk kalian yang nonton ini teriak eMMC karena itu udah supportnya eMMC doang. Iya, emang chipsetnya itu. Mau lu apain juga kalau dia UFS itu bohong udah gitu ya. Malah marahin aja. Iya, marah-marah. Nah, cuman ya gue sih ekspektasi adalah di sini mungkin mikrofon ya, Di. Kalau lu cek kemarin vlog gue itu ngecek itu Iya. robotik banget sih. Ya, mikrofon bisa, cuma kan itu kayak minor lah, kayak orang nggak ada yang peduli gitu. Oh iya sih, apalagi untuk HP-HP kelas entry ya. Iya, maksudnya ya udah. Paling sih yang gua paling benar tuh di harga yang lebih murah lagi sih. Oh, kalau kemarin kan 17 sama 79 ya. di 19 atau 999 ya, harusnya di bawahnya sih. Wah, masalahnya adalah Poco C65 dan Red 13C itu 1,7 juta. Jadi ya apakah beda cepet doang gitu kan maksudnya. Nah, itulah challenge-nya nanti ya. Kalau tiba-tiba ini harga masuk harga 2,2 juta, wah nggak tahu deh. Nggak tahu. Gua Cuman sih yang pasti tahu. kalau misalnya bermainannya di bagian kamera ya gua agak Oh, ya, kamera mau diapain lagi? naikin resolusi. Waduh. Maksudnya kan G88 mau sebagus apapun Iya juga G88 gitu. ISP yang bekerja di sana, mau lu kasih kebebasan juga ISP lagi gitu. Iya, makanya. Atau mungkin videonya kali kamera depannya ada stabilizer dari software kali. Tapi Wah, ya gila. Tapi mungkin nggak tahu nih. juga, pasti yang paling jelas tuh peningkatan di bagian megapiksel sih menurut gua paling Kayaknya. gampang lah. soalnya kayak kemarin Poco nih kalau yang nggak tahu ya, Iya. itu tuh 50 megapiksel tiba-tiba keluar cepet. Iya. Terus tiba-tiba dikuringin 4 gitu. Padahal mah sebenarnya kalau lu perhatiin gambarnya juga ya gitu-gitu aja doang, gitu. gitu Maksudnya kan. nggak yang spesial, tapi nggak tahu kalau kita bandingin sama Redmi 12 nanti kalau misalnya ada beneran gitu ya. Ya. Ya itulah kita mencoba untuk mengapresiasi gitu sampai seenggaknya minimal gitu ya. Usahakan ada NFC. Ya, itulah yang masih kurang lah Ya ya. masih kurang ya dari kemarin NFC gitu-gitu ya. Maksudnya kalau kemarin tuh sebenarnya udah oke gitu. Misalnya kayak belakangnya itu udah kaca gitu. Misalnya fitur flagship yang ada di Xiaomi ditaruh di Redmi 12 gitu. Di harga 1,9 juta doang. Bisa. Ya oke gitu. Cuman ya udahlah kita mendingan dari sakit kepala mengurusi Xiaomi 4G ya mending ini kayak 5G-nya. Nah, ini nih baru dia. asik. Udah ada kodenya. Udah ada kodenya ya. Kodenya ini panjang banget jadi gak gue masukin gitu Bukan ya. RMX apa gitu. Iya, RMX mah beda dong. Iya, kan Pak. itu kan simple. Aduh, Paling kan iya. C apa tahu kan Iya, jelas gitu. panjang banget gitu ya. Iya. Ini kalau Oppo tuh CPH sih kan. Iya, CPH doang. Gampang gitu ya. Tapi ya udahlah ini dikabarkan ini adalah TKDN dari Poco F6 ini. Ini info awal kita tadi ini adalah Redmi Turbo 3 Yes. gitu. Jadi emang hampir dipastikan omongan kami kemarin itu benar. Setelah lebaran HP itu malah lebih bagus. Jangan lu pikir setelah mereka ngincer lebaran gitu. Kak, kalau lihat patternnya setelah Mereka lebaran tuh ngincer duit lu, bukan lebaran. bukan barang. Duit lu. Duitnya ini. Apakah ada sisa-sisa THR lebaran yang bisa dikikis? Nah,
Itu tuh para brand kapitalis itu ya, luar biasa memang ya. Ini udah ada yang unboxing juga. Ini baterainya pakai 90 watt fast 90 charging. watt fast charging. Baterai singkat gue sama aja gitu. Tapi sayangnya yang gue lihat di sini ada gak ada jacknya. Iya. Ya, jadi gue nggak tahu kenapa ya. Maksudnya menurut gue untuk HP turbo yang dimana bosnya sendiri bilang ini adalah HP gaming gitu ya. Gue rasa sih jack itu perlu banget gitu. Iya sih. Karena sayang TWS ya, TWS itu tuh gue nggak pernah nemu. Bahkan Samsungnya ada mode gaming tuh masih delay gitu. Jadi kayak, tapi gue sekarang jujur aja ya, gue ngeliat handphone yang ada di jack itu gue udah tau, oh handphone murah. masa sih? Kalau gue ngeliatnya gitu. Enggak sih gue. Maksud gue beda sama ROG ya. ROG kan Oh. dari backgroundnya beda banget ya. Cuman gue sekarang apalagi gue habis pulang kampung. Oh. Habis pulang kampung, habis ketemu keluarga. Ketemu keluarga ya? Wah, Wah, ada jacknya tuh gitu. Sorry tuh saya ini gue bukan yang ini Iya. ngegas nih, cuman gue nggak tahu kenapa. Iya, gitu itu loh, masalah. stereotype Itu gitu. itu sama kayak ini kali. Pencucian otak tuh kalau misalnya punch hole itu lebih mahal daripada. Bener. sama Menurut gue yang- sih water drop itu. Sebenarnya sih enggak juga ya. Emang enggak, cuman kayak udah tahu aja notifikasi soalnya kan fitur lama kan. Iya, itu. fitur Sekarang lama. udah nggak ada gitu. Ya menurut gua jack itu penting sih untuk gue pribadi ya. Maksudnya lu emang nggak bisa kasih jack yang bagus gitu. Maksudnya gue pernah emang nyobain di beberapa HP Poco tuh kayak jacknya gue dengerin audionya emang agak berantakan gitu. Nah. Cuman untuk main game seenggaknya tuh lebih enak aja. Iya. Karena kan Nggak langsung latensi kan, nggak gitu. latensi kan. Itu yang penting sih menurut gue. Cuman ya udahlah ya. Ini juga sama bezelnya juga gue lihat ini tipis di ini Yes. sama kayak Poco F5. Gue rasa sih emang nggak mungkin lah Poco F5 bezelnya bagus gitu tiba-tiba PF6-nya ada dagunya. Terus foto begini ntar ya. Gitu nggak bisa gitu ya, nggak begitu mainnya. Lalu ini SoC-nya adalah 8S Gen 3. Wah, Ini super ngebut ya dengan Antutunya 1,7. iya juta. ini kalau lu baru di sini coba cek aja episode kemarin kita udah bahas itu panjang lebar ya. Ini bisa dibilang kayak 8 Gen 3 dipangkas sedikit ya. Pangkas sedikit. Pangkas sedikit. Nah, masalahnya ada fitur-fitur AI-nya juga katanya. Ada. Ya, jadi- Tapi walaupun dipangkas pun performanya sama ke 8 Gen 3 loh. Pasti sih Lihat kayaknya. aja itu tuh. Oh, ini ya. Dengan klaim dan juga hasilnya. Iya sih gitu ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Apa seru kali ya ntar Iya. Poco F6 kita adu sama yang Wah 8 Gen 3. jangan, kasihan. Kasihan nih orang-orang pada makin bego ntar. Gak tahu isinya. Iya kata isinya ya. Nah itu mantap bahasan belakangan ya. Ini Iya. juga ada fitur flagshipnya. Ini karena sesuai dengan janji bos Redmi yang akan bawa experience flagship. Ini katanya ada AI gitu kayak misalnya object eraser Oh, iya. sama summarize gitu dia yang kata-kata Oh, iya. di ini Jadi- gitu. Dan lain-lain. Ini mantap juga. Dan ini udah dipastikan pakai Hyper OS ya. Jadi nggak dimulai dari MIUI gitu kayak Iyalah. Poco X series ya. Nah ini kameranya juga mantap. Ya kemarin kalau lo tahu Poco F5 ini pakai OV. Ya, Pakai Omnivision ya. OV64. Bukannya jelek sih, cuman maksud gua kurang aja gitu dibanding sama yang ini. Poco F6 kabarnya pakai Lithium 600 gitu. Yes. Jadi ini oke lah harusnya gitu ditambah Ya 8. walaupun Lithium 600 itu masuknya mid range Sony ya. Iya, Tapi sebenarnya. ini chipset baru, Iya, sensor baru. sensor baru. Jadi ada adjust-adjustnya. Nah, layarnya nih. Kalau lu perhatiin kemarin tuh Full HD Plus itu 1080 sebenarnya. Nah, ini itu jadinya 1,5K nih. Kan sama kayak Enggak, F5 180. Oh, 180 Iya, Full ya? HD Plus dia. Oh, gua kecilin nih punya gue jadi kelihatan kayak Oh, kayak 1,5K ya. Iya. Ini tuh udah sweet spot banget, kita berkali-kali bilang 1,5K itu tuh detailnya dapet, cuman baterainya nggak boros. Iya benar. Ini enak banget gitu ya. Nah, ini dengan RAM katanya 16 GB sampai dengan storage 1 TB gitu. Oh, gede-gede banget. Gimana speednya? RAM-nya ini pakai LPDDR5X dengan UFS 4.0. Di mana sini agak overkill sih. Mohon maaf aja gitu untuk F6 gini ya. Cuman ya ini oke lah gitu ya. Ya udahlah, ini yang penting tuh yang jelas adalah ini harusnya Poco F6 ini bisa dijadikan king gitu. Iya sih, bagus sih. Udah kelihatan gitu ya Redmi Iya sih. Turbo 3 maksudnya mau gimana juga paling lawannya itu kalau iQOO beneran masuk tuh yang turbo ya. Oh, Z9 Kalau tiba-tiba turbo ya. Kalau masuk sih, wow, Mantep banget sih. Cuman kabarnya sih yang gue denger-denger emang kayaknya turbonya agak gelap gitu. nggak tahu sih. Cuman tahu. kalau bisa masuk pun sebenarnya iQOO ini menarik di bagian ukuran layar. Dia itu Oh. lebih besar dikit. Masa? Ini kan kalau saya 6,6 dan itu 0,78. Oh. Lebih lebar. Buat main game lebih enak. Iya sama-sama OLED juga lagi ya. Apalagi kalau masuk sih yang ada chipset Super One itu. Oh. Soalnya dari Kiloan ya. trailernya aja tuh Z9 Turbo ngeri coy, kayak Oh. horor-horor gitu. Ada robot-robotnya. Tapi kayaknya kayak misalnya ini kita agak ini ya intermezzo ke Z9 Turbo. Ini tuh sebenarnya tadi hampir masuk berita cuman karena kayaknya nggak masuk jadi kayak dan kita udah bahas juga kemarin jadi kayak kurang gitu. Nah, Z9 Turbo ini tuh pakai 8S Gen 3 yang di mana nih
sama nih, juga. harusnya nih bukan lawan kuat lagi nih. Sama Poco tuh udah harus main black marketing kali, gue ngerti juga gitu. Ceng-cengan lagi di Instagram. Maksud gue harusnya kalau Aiku mau serius banget sih bantai Poco sih bisa sih. Nah, harusnya sih bisa masuk. Harusnya Dan bisa desainnya Z9 Turbo tuh Iya. Aiku 12 Iya, banget. slow banget sih maksudnya kayak. Tapi nggak tahu sih untuk super competing K1 ini kalau masuk ke Z9 Turbo kayaknya agak nggak aci buat yang 12 ya kayaknya nih. Ya kalau harga lebih murah mah nggak apa-apa. Kayaknya ya, gue nggak tahu juga. Cuman mungkin nggak ada periskop. Soalnya aja kalau kali. misalkan itu kan dari Antutu bisa kebanting lah. Dia kan dia 2,2 juta. Iya. Kalau Aiku kan. Kalau dia 1,7. Jadi udah kelihatan positioningnya. Oh, bener. Nggak ada periskop juga. Oh, bener. Jadi tetap ada kelasnya sendiri Masih ada kan? kelasnya. Ya nggak tahu lah. Tolonglah orang Aiku lah ya. Kalau nonton ini ya nonton lo, gue tahu. Udahlah. Bisa dong, Z9 Turbo dong. Masa nggak bisa? Jangan mau dong Vivo kalah sama Poco, Poco sendirian lagi. Bener. Tahun kemarin Poco F5 tuh Iya. abis langsung ludes. Tahun ini X6 Pro ludes. Ludes lagi. Mau lu bilang itu HP-nya bengkok, panas, masih ludes gitu. Ada restock abis udah gitu, kayak tolong lah aku kalau bisa lakukan hal yang sama. Betul. Gitu. Sampai gue denger lagi nih masalah kemarin masalah PO lagi gitu. Yeah. Tandanya kan banyak banget ya yang beli ya. Tapi ya itu ya, tapi tapi kemungkinan ya ini harganya emang gue lihat ya, kalau lihat dari Redmi Note Turbo 12 dan Poco F5 nih kayaknya harganya emang bakal mirip sih. Ini mantep banget sih. Ya, Nih mantep banget sih kalau bisa balik ke 5,2 juta lagi sih gokil sih. Itu sih. Yang paling bawah 5,2 deh. Iya, Apa. itu udah pasti goib sih. Tapi paling yang itu sih minusnya satu nih bakal jadi kaum mending yang tadi front facing kamera. Oh, front facing kameranya cuma ya. di Full HD. Ya, Full- gue sih nggak apa-apa ya. Iya, ini pun Cuma pasti bakal orang-orang ini, yang kaum mending. iya yang nggak tahu aja nih Full HD 30 Full fps. HD juga. Dan nggak apa-apa juga Cuman sebenarnya. sebenarnya oke gitu. Tapi ya walaupun emang sih kalau udah beli flagship tuh pengennya Ya pasti ya sayangnya kan gitu kan. pengen gitu ya, pengen 60 fps yang stabil gitu. Cuman ya gitu lah ya, cuman ditunggu saja gorengan-gorengan ini akan muncul di kami harusnya gitu. Langsung aja kita ke berita selanjutnya. Ini lumayan gila ya. Ya, ini dari MediaTek dulu. Betul, Oke, MediaTek. ini MediaTek luar biasa mengeluarkan SoC baru ya. Ini luar biasa namanya Dimensity 7025 gitu. Ini tuh keluar tuh kalau nggak salah tanggal 4 atau tanggal 6 gitu. Iya, Pas sebelum liburan. lebaran itu. Dia tahu wah ini orang-orang pada nggak tahu nih. Iya. Gua keluarin Keluarin aja. Karena nggak ngomongin kan. Karena kalau udah ngomongin pasti dihina-hina. Gitu. Tapi nggak tahu. Ini maksudnya kalau lihat dari konfigurasi sih lumayan sebenarnya. Ini kayak pakai A78 yang dimana Iya. mediocre parah gitu ya. Dan A55 gitu. Ini 8 core udah pasti dan support UFS 3.1 gitu. Udah bukan di MMC. Kalau kemarin kan itu G91 ya. G91 itu kan kacau balau ya. Maksudnya siapa yang pakai itu? Langsung pas gue taruh di feed kan langsung gitu komen Realme gitu. Nah, jadi ya dan ini juga untuk support kameranya di 200 megapiksel dan perekaman video di 2K gitu. Ini pakai GPU-nya. Nah, ini GPU-nya nih yang agak kacau balau sebenarnya nih. Pakai IMG BXM ya. Ini BMX sepeda. Ya ini sebenarnya tuh GPU agak lama nih di 2022 muncul di Dimensity 930 gitu. Kan masih dipakai sama si Dimensity. Kayaknya emang ini HP akan menjadi HP yang bukan apa ya maksudnya? HP gimana ya? Ini kayaknya HP apa ya buat nipu. Bukan nipu lah, HP Genjutsu. Bagian jutsu iya. Soalnya udah jelas banget ini Iya, mid ini range tapi 200 megapiksel. 200 megapiksel gitu. Jadi kayak udah kelihatan banget kelasnya di mana gitu. Jadi dari GPU-nya aja sebenarnya orang udah marah-marah gitu. Lu main sepeda BMX loh gitu ya. Nah, ini hasil benchmarknya juga ada di Nano ya. Iya, tapi itu dari hasil yang 70-20. Oh. Karena beda dikit doang. Oh, beda dikit ya. 70-25 tuh nggak ada hasil benchmarknya. Ini nggak bisa dites deh. Iya, belum ada. Belum ada. Tadi bercanda gitu, nggak bisa dites aja. Enggak, sebenarnya Antutunya ada di 470.000. Iya. Lumayan. Lumayan. Dari di Mark yang slingshot dapat nih 2000 poin. Oh. Nah, wildlife. Wildlife nggak ada. Masa setara sama Helio G. Gimana ceritanya, wahai MediaTek gitu. Maksud gue kan gini ya, ini kan harusnya menjadi SoC yang dimana di bawah dan menjadi makanan para warga, para komunitas, orang-orang menang mending. Lawannya ini udah pasti Snapdragon 4 Gen 2, 6 Gen 1, 4 nanometer semua. Ini kacau jadinya. Cuma nggak tahu gitu, siapa tahu ini malah menjadi breakthrough-nya di sini kan untuk menuju ke bangkrutan. Nah, itu gue liat ini tuh kayak bau-baunya, lu tahu nggak sih yang paling bakal gunain di sini tuh apa? Nah, Infinix sih sebenarnya. Dari video record 2K aja tuh udah pasti Infinix. Iya. Gak ada lagi di dunia ini mid-range 2K tuh cuma Infinix gitu. Maksudnya bagus gitu bisa kasih 2K. Cuma pas direkam
bukan 2 akta namanya. Tapi Puring-puring. nggak tahu ya. Tapi itulah PR-nya Dimensity mungkin dan Infinix gitu. Dan HP pertama pakai ini adalah Motorola. Ya udahlah ya. Motorola Moto G64 ya, dan Infinix mungkin. Soalnya kalau nggak salah 7020 pakai Infinix ya. Iya, Pro Plus-nya Pro pakai. Plus ya. Tadi gue liat soalnya ada lewat seliweran gitu kayak, "Bang, lu nggak mau bahas Infinix Note 40 Pro Plus gitu." Nah, marah-marah doang nanti videonya gitu ya. Di bawah 10 kan. Iya di bawah 90 gitu. Jadi kayak ya sudah lah ya, siapapun yang pakai HP ini walaupun kita udah ketebak ya dari Iya, record. BTW kalau lu inget lagi kan 930 Dimensity 930 loh. Iya. 920 kan yang paling rame. Iya, yang 930 kenapa nggak ada ya? Gak ada karena jelek. Apalagi alasannya jelek. Yang makanya Motorola doang. Gak ada lagi alasannya, Pak. Asli itu doang itu. Brand itu tuh tahu untuk chipset itu ukurannya gimana tuh, lebih pinter dari kita. Dia tahu deh karena dia nyoba duluan kan. Iya. Pasti coba. Waduh. Udah kasih Infinix aja. Bukan Infinix jelek ya maksudnya. Bukan. Dia kan biasanya pawang kan. Dia suka menerima apapun lah. Menerima apapun ya. Komentar kan nggak diterima. Terima aja dia mah. Aduh, gue jadi kepikiran nih, udahlah. Nih dari berita terakhir nih lumayan panas juga nih karena ini baru di ini. Tapi gue kurang ngerti sih. Jadi lu coba jelasin deh. Ini Iya. Tokopedia gimana nih maksudnya? Jadi ini rame banget nih hari ini ya. Per tanggal 1 Mei nanti, Iya, Tokopedia ya. Tokopedia ini bakalan ada peningkatan harga layanan. Layanannya. Terus untuk yang di kategori kita bahas yaitu teknologi elektronik. Oh, ini dimana nih? Dimana nih impactnya tuh mungkin akan ke harga HP-HP sih. Nah, itu dia. Jadi ini ada beberapa yang kita summary aja langsung untuk handphone. Di sini ada beberapa peningkatan yaitu di bagian handphone dan juga aksesorisnya itu di kategori kayak biaya layanannya A, B, C gitu. Kalau misalnya tadi gambar gitu ya. Yang mana kalau misalkan grup A yaitu untuk grup apa namanya? Aksesoris handphone, itu biaya layanannya lumayan tinggi, 6,5%. Gila 65%. Kalau Sedangkan untuk handphone dia itu masuk grup C, dia itu masuk di harga di 4% layanan. Itu gede banget. Itu gede banget. Yang mana katanya sih sebelumnya 1%-an lah. Ya tau gak sih harga layanan tuh lu kalau buka Gojek sekarang ya, lu buka Gojek tuh, lu lihat gak tuh ada fee layanan gitu. Iya, kayak Nah itu kayak lu dipalak tuh gak? sebel banget kayak gitu ya. Iya, kayak ongkir tuh 13.000 nih, biaya layanan 9.500 kan goblok gitu. Iya, emang kenapa sih biaya layanan masukin ke ongkir aja gitu biar kita ikhlas gitu. Iya, iya sih karena biaya layanan ini kayak ini gue bayar siapa sih sebenarnya? Iya. Bayarin mbak-mbak SCBD anjing lagi megang-megang apa tuh? Iya, lagi Propsical kan. Oh, aku mah kopinya gitu kan. Orang-orang pada sepuluh habis lebaran ngasih diskon dirugiin orang gitu. Iya maksudnya ini tuh jadi kacau gitu. Maksudnya katanya sih ini akan berdampak ke semuanya termasuk kayak jualan-jualan TWS gitu-gitu. Tapi gue nggak tahu sih berdampak ke website gak sih apa malah ke website. Nah, seharusnya khususnya masih di Tokopedia doang gitu ya. Karena ini layanan Tokped doang. Cuman yang pasti kalau misalkan harganya naik apalagi 6%, 4%, ini sebenarnya berdampak itu bukan official store-nya. Iya. Karena official store punya deal-dealan lagi sama Tokopedia. Nah, ini berdampaknya sama resellernya. Wah, ini toko-toko kasihan ya. handphone, toko-toko aksesoris karena dia punya badge Power Merchant Pro gitu. Oh. Yang mana itu lumayan banget itu udah. Hah? Semenit lagi? Action. Tadi Tokopedia gimana? Iya, jadi lanjutannya gitu loh. Jadi yang kena sebenarnya imbasnya ke tokonya, Toko bukan reseller. ke official store. Jadi, nah si tokonya ini bakal berat nih. Mau ngasih harga gimana? Kalau dia makin rugi gitu. Mau harganya dinaikin nggak mungkin dong. Ada SRP dari Oh handphone. iya nggak boleh ya. Berarti dia bisa minta ke brand dong. Ini perkiraan gue. Dia bisa minta ke brand, bro, naikin harganya dong, biar gue untung atau marginnya gedein buat gue dong. Gitu. Itu jeleknya. Atau kalau sialnya lagi, ya udah, gue bodo amat semuanya diobatin ke pengguna, ke pembelinya. Waduh gila. Jadi kayak gitu. Tahu ya udah mereka keluar dari Tokopedia. Biarkan official store yang jualan. Iya, tapi maksud gue gini sih ya, kayak Tokped itu jadi salah satu HP, apa bukan HP sih, bisa beli elektronik paling laku gitu. Maksudnya, Iya. contoh ya, ini Poco X6 tadi gue baru nge-clip nih. Poco X6 itu tuh di Tokped abis gitu. Iya. Tapi kalau di Lazada masih ada, kayaknya emang orang tuh taunya tuh beli ya kalau di web di Tokped. Gitu. Tokped dulu, mungkin Baru Shopee gitu. Shopee baru web. Iya. Lazada tuh emang dari lagunya aja juga ganti ongkir gitu. Walaupun kita nggak host sana juga kita ngatain juga emang. Tapi ya
Maksudnya ya gitulah. Jadi kayak disayangkan banget nih untuk Tokopedia nih. Jadi tolonglah. Maksudnya emang nggak pro banget sama ini kali ya Iya, toko jadinya. itu dia, jadi agak ribet gitu. Masa ya kasihan sih jadinya. Kayak gua aja waktu itu beli yang jual barang yang gua cerita sama lu, gua 7,5 juta dipotong 300.000 anjir. Anjing ya. Kan bete banget gua. Padahal gua udah kasih murah tuh. Gua yang rugi jadinya. Jadi rugi ya. Sudah ya gitulah. Ini keluh kesah para penjual. Cuman yang fakta tadi sih misalnya kalau reseller ini yang misalnya udah kerja sama brand dia jual Tokped doang, dia minta naikin ke brandnya sih. Iya mau nggak mau itu. Iya kan, wah, Ya, anjing brand sih. handphone pasti bakal naikin handphone ya. Iya harganya. mesti naik harganya karena Pokoknya dia yang mesti. jualan kan. Iya. Itu sisi bisnisnya gitu. Panjang lah. Iya. Udah spam di Tokopedia. Yang bener aja lo gitu. Udahlah. Gua ngerti lah ini urusan-urusan ijo-ijo begini mending kita bahas aja. Paculop duit. Paculop duit. Ya udah nih, banyak banget yang komen, tapi kita Iya. ambil satu aja ya soal perbandingan dari Flynn Ardamadio. Bang, review ini nama iQOO 12 sama ini sesuai omongan lu buat membungkam para Yes. penyokong gua Xiaomi 14 beda kelas sama jadi kasihan kalau dibandingin. Yes, itu yang pertama gua sadari adalah kameranya iQOO ketika dibandingin bahkan sama ROG ya agak guring gitu. Iya. Jadi kayak emang ya gitulah banyak faktornya lah gitu. Maksudnya ROG ini juga kameranya jadi lumayan gue lihat tadi main kamera gitu. Cuman ya itu maksudnya ada banyak hal faktor sih kenapa hal ini terjadi gitu. Misalnya kayak kenapa Xiaomi begini, kenapa ROG begini, kenapa iQOO begini, Benar. kenapa iQOO bisa ngasih periskop tapi kamera depannya cuma Full HD 30 ada alasannya kayaknya. Yes, benar. Dan dengannya ini jadi kayak ya itulah kayaknya untuk jualan ya gue nggak mihak brand gitu ya, maksudnya gue nggak peduli lah brand lah. Jadi kayaknya tuh emang orang kalau jualan kan mikirin nih gimana caranya biar oke gitu harganya, marginnya buat dia ngasih makan warga-warganya gitu. Jadi ya itu potong-potongannya itu yang agak susah. Cuman ya masalah Xiaomi 14 ini masalah embun ini sih emang nggak bisa dielakin ya. Bener, Itu ya kita nggak tutup mata lah, pasti ada yang kena embun. Kita Iya. kita semua ini belum pernah ya. belum kena, kita belum kena. Cuman kalau bukan belum ada. artinya nggak ada. Iya, bukan nggak kena itu bukan arti nggak ada karena banyak laporan bahkan di Discord juga ini. Teddy Koe kena kan? Iya, Tediko Koe tuh teman kena. kreator kita itu kena gitu. Bahkan kayak ya emang ada fenomenanya dan apa yang terjadi sama Xiaomi ini harusnya menjadi benah segede-gede mungkin sih. Apalagi kalau misalnya dia mau serius banget di flagship misalnya Xiaomi 15 gitu. Iya, cuman yang gue sayangkan sebenarnya gue kira lamanya Xiaomi ini ke global tuh untuk membenahi itu loh. Oh Ternyata iya. tidak, kan? Ternyata enggak kan? Karena ternyata Bun itu udah ada dari Bun zaman emang dari awal. 11 katanya. Enggak, maksudnya ada, tapi dari 14 yang awal lo rilis udah ada. Oh. Si Mas Mobi kan sempat bahas juga Iya, gitu. ya, ada Bunnya ya. Iya, cuman gue kira membenahi dulu, kelar baru dijual gitu. Ternyata enggak begitu guys. Ya, Iya. kita nggak tahu regulasi yang terjadi di sebuah perusahaan besar gitu. Iya sih, kita nggak tahu itu. Iya, sih. apa dia beli dulu semua modulnya gitu ya? Karena yang kena modul yang main kameranya doang. Iya, sayang main kameranya. Sayang banget gitu. Coba kamera gimmick gitu ya. Wah, Oh, seneng banget makro. Ih, mampus lu nggak bisa pakai makro gitu, 2 megapiksel. Anjing gitu. Cuman ya bagus ini. Tapi sebenarnya bagus gitu karena untuk videonya juga tadi gue bandingin ketiga HP ini. Untuk video malamnya dia bisa, ini bener-bener yang namanya light chaser, Iya, light fusion ya. Light fusion Light kalau fusion di ya, dia bener ngangkat, tar cek aja deh gitu. Tapi ya, tunggu aja videonya gitu ya. Terima kasih ya udah nonton sampai sejauh ini gitu. Iya. Nah ini dari JKNN, Bang mau nanya ada fitur HDR10 Dolby Vision di sebuah smartphone itu menurut lu penting nggak? Dan kenapa biasanya support Dolby Vision biasanya cuma HP brand Xiaomi atau Apple doang? Enggak juga sih ingat gue untuk Emang yang enggak juga sih. SDR10 itu banyak loh. Salah satunya Pixel itu Iya. support SDR10 sih ingat gue. Tapi ya penting gak penting sih gue pengen ngomong kebutuhan tapi terlalu apa ya? Sebenarnya sih nggak harus ada kalau misalnya bikin mahal doang kalau kata gue. Yes, benar. Jadi tuh kalau yang gue lihat kayak gini SDR10, Dolby Vision itu semacam kayak standarisasi aja. Standarisasi. Bukan berarti dia itu bagus, tapi udah sesuai standar dari Dolby. Dari Dolby gitu. SDR10 tuh kalau nggak salah dari VESA deh. Iya, kayak Lupa deh ini. gua. Iya, SDR10 dari VESA itu buat monitor. Jadi kayak ini nih, kayak apa ya? Mungkin Intel Evo gue nggak tahu juga. cara Iya, analoginya. semacam Intel Evo juga kayak yang high res audio Iya. di headset. Itu bukan berarti ya audionya bagus, Iya. tapi udah standar sama si high res itu. Iya. Jadi memang udah standar yang bagus lah gitu. Cuman soal kualitas, soal experience itu bakal beda-beda. Kalau SDR10 Plus sendiri yang gua tahu dulu kalau di monitor kayak
Ada 500 itu berarti ya brightness needs-nya itu udah di atas 1000 gitu. Kalau 10 itu di atas 1000, 500 di atas 500 gitu. Dan nggak tahu deh, maksudnya gue sih nggak pernah maksudnya kayak nggak pernah menikmati untuk kayak HDR gitu-gitu sih. Ada fiturnya kayak di yang gue pakai HP-nya, cuman kayak ya udah gitu, gak gue pakai karena nggak butuh, maksudnya apa karena gue nggak ini banget kali ya, orangnya nggak pengenan gitu. Iya, kali konten SDR pun juga jarang sih. Cuman setidaknya kan kalau SDR tuh berarti layar lu tuh bisa ngeluarin cahaya dengan terang. Iya, cahaya dengan terang aja sih. Jadi buat di luar enak, dipakai nonton biasa juga enak gitu. Jadi buat masalah entertainment aja Iya. gitu. Bukan artinya nggak penting, cuma menurut gua kalau itu bikin mahal doang, mending nggak usah. Iya. Kalau kata gua sih ya, tapi nggak tahu sih yang lain ya. Kan gua ntar gua, lu begini ya. Nah, yaudah. Ini dari The Pound Review. Nah, udah lama gua ngeliat dia nih komen. Iya, tapi sering ngopen Iya. sih. Buat apa Warzone jadi bahan benchmark? Gamenya aja belum optimal, bahan Warzone cuma buat anak iOS. Kata siapa? Siapa di iOS gue pakai Enggak. main Warzone, stres parah bro, Kacau, panas banget, emang sih lebih lancar gitu. Iya, lebih Cuman lancar. enggak ada, sorry. Tapi di kedua HP ini lebih stabil. Nah itu lebih stabil. Nah untuknya emang sih kelihatan belum optimal karena memang settingannya itu kayak mereka udah kayak optimizing untuk di spek tertentu sih. Oh iya, Untuk jadi kayak lu nggak bisa ngetes low doang gitu. Dia Iya. langsung muncul di medium kalau nggak iya, salah. iPhone highest kalau nggak salah. Kalau Ini ROG medium sama high gitu. Medium ultra apa. Jadi kayak 120 FPS dengan gambar bagus gitu. Iya, tapi nggak sampai kalau itu. Gua udah coba di ROG cuma 90. Iya nggak kuat. 60. Tapi kebuka settingannya kan. Enggak, uncapped doang, uncapped Oh. tapi tetap di cap gitu loh. Masih dapat di 60 FPS pas gue coba. Masih ada limitnya kali ya. Iya. Ya itulah emang. Nah itu maksud gua, COD Warzone itu dipakai itu bukan karena apa. Jadi emang ini HP flagship yang bener-bener jualan performa aja sih yang Iya. bisa kita coba gitu. Ini kayaknya jadi hal kewajiban sih, soalnya kayak gini loh. Ini gue contoh ya. Genshin Impact itu sebenarnya ada kerjasama dengan para smartphone. Ya. Jadinya nih, gua kasih tau aja sedikit ya. Soal ROG 6 deh, misalnya gua contoh ROG 6 nih, jauh sebelum ini, Star Rail itu dia turun naik nih. Dicoba di ROG 6 nih. Cuman kalau nyoba Genshin rata. Kenapa? Karena ada developer sama HP-nya udah begini nih. Nah, itu Genshin Jadi tuh udah mulai arah sana dia mainnya. Gitu. Nah, ini COD Warzone ini gua rasa masih baru, walaupun ntar mungkin ada kerjasama, tapi ya kayak masih belum ada karena game baru kan. Tapi gua nggak tahu sih kalau misalnya game-game US tuh dia COD bukan CODM loh. Iya. Bukan yang kayak Garena dan itu. Jadi ada kemungkinan dia itu nggak kerjasama. Kayak sistemnya kayak aspal gitu loh. Oh. Dia kayak unlock aja semuanya, keluarin semuanya gitu. Tapi gua nggak tahu juga sih, gua nggak tahu. Soalnya sejauh ini yang kayak game-game US yang AAA itu kayak ya udah kencengin aja semampunya. Iya. Habisin ya. Habisin aja, kuat nggak kuat kehajar aja gitu. Sejauh ini ya. Jadi Iya, gua nggak aspal sih, tapi gue pengen nyobain sih aspal sih. Katanya berat itu ya. itu lumayan sih, tapi sekarang udah gampang lah, udah bisa Udah gampang lah ya. Ya gitulah, maksudnya ya seperti itulah. Dulu Mobile Legends juga 120 FPS agak susah loh. Itu Iya. di tahun lalu tuh 120 FPS tuh kayak cuman baru Poco F5 yang kena. Sekarang Sekarang udah lancar. banyak banget. Ada Ya, lagi nih Gir, ya, ada di terakhir. gua ambil nih biar cepet, biar isi waktu. Di gua kira tadi lama, bentar videonya, ternyata lama juga. Indra Dwi Saputra nih, kalau Naga Gen 4 muncul apakah ke depannya 8S Gen 4 bakal ada 8S Gen 4? Kenapa nggak lanjutin aja ke 8 plus Gen 3? Nah, ini sih gua nggak tahu ya karena kita bukan orang Snapdragon. Tapi kayaknya seinget gua harusnya ada sih 18 Gen 3. Cuma menurut gua keputusan bodoh sih kalau misalnya ada seri 8 plus, karena ya 8 itu udah peak of Iya. of Dan specs gitu dan loh. kemunculan 8 plus Gen 1 itu karena 8 Gen 1 di komunitas itu jelek banget namanya. Iya, 8 plus Gen 1 tuh keluar karena SMC. untuk ya buat improve yang Iya. kurang. 8 Gen 1 itu pakai buatan Samsung Foundry. Iya. Yang 8 plus Gen 1 itu pakai TSMC. Jadi kayak ada pembenahan. Nah, 8 Gen 3 ini menurut gua udah oke-oke aja sih. Gen 3 oke, tapi nggak perlu 8 plus plusan lagi. Iya, nggak perlu plus lagi. Apalagi yang di plus gitu. Maksudnya kalau ngomongin Adem sih harusnya ngomongin vapor chamber dan apanya gitu ya. Kayak Aiku kenapa bisa adem yang ini enggak ya? Gua nggak tahu gitu. Ya, Maksudnya berarti chipsetnya sebenarnya bisa adem gitu. bisa adem sebenarnya gitu. Tapi kalau ada tambahan lalalala, ya apakah lanjutin 8 plus Gen 3? Pertama kita nggak tahu, kedua mungkin aja ada gitu. Ya, Tapi mungkin kayaknya ada, 8 mungkin enggak. kayaknya untuk plus series ya mendingan di 7 gitu sih ya, lebih Iya, enak. mending 7 lebih masuk Iya, akal 7 karena plus buat Gen isi 3. performance gitu Buat loh. ngisi kayak 7 Gen 3 kan mediocre. Contohnya kayak Iya. Vivo V30 itu kan HP yang sangat kasual ya, tipis ya. Walaupun kencang juga, tapi 7 plus Gen 3 ini mungkin lebih gahar. Lebih gahar gitu. Lebih mantap gitu ya. Itulah. Ya yang paling mungkin 8S Gen 4 sih. Oh, 8S Gen 3 Yang kali. lebih, iya, gue bingung.
Ya pokoknya itulah. 8S mungkin ada 8S tuh. Ya karena turunin performance, fitur tetap flexi. Itu. Jadi ya mungkin aja lo untuk Pego Teknologi kita minggu kali ini. Wah sorry banget nih, kayak bakal lama banget videonya ya. Tapi kita seru aja minggu. Ini kan 2 minggu ya. Oh iya 2 minggu juga nggak apa-apa lah. Lu pasti bosen kan ketemu keluarga. Anak kan nih pak otak lu nih masih butuh refresh. Nah nonton kita aja. Nonton kita aja udah pakai headset tuh udah jadi ansos aja udah nggak usah nonton yang lain. Jadi ya udah. Mungkin itu aja. Jadi sampai jumpa di minggu depan guys. Bye bye.